Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogi dengan NPM 2023 1450 1064. Perkenalkan, nama saya Bunga dengan NPM 2023 1450 1183. Di sini kami akan menjelaskan tentang tipologi kepemimpinan yang baik. Tipologi kepemimpinan yang baik. Pengertian kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut D.E. Misfarlan, kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh. Bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Oteng Sutisna. Menurut Oteng Sutisna, kepemimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu membangkitkan kerjasama ke arah tercapainya tujuan. Menurut J.M. Fifner, kepemimpinan seni adalah mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengatur sumber daya organisasi, baik manusia, finansial, maupun teknologi, untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan, serta memastikan tercapainya target dan kinerja perusahaan. Ciri-ciri kepemimpinan antara lain: yang pertama, adaptif terhadap situasi; 2, waspada terhadap lingkungan sosial; 3, ambisius dan berorientasi pada pencapaian tujuan; 4, tegas; 5, dominan; 6, percaya diri; 7, dapat diandalkan; dan yang terakhir, bertanggung jawab. Lalu berikutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan mencari perbaikan diri. 2, mahir secara teknis sebagai pemimpin. 3, mengambil tanggung jawab atas tindakan sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, membuat keputusan tepat waktu. Dan yang kelima, memastikan bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan dicapai. 2 jenis kepemimpinan. 1. Kepemimpinan transformasional dan 2. Kepemimpinan situasional. 1. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mendorong perusahaan dan inovasi dalam organisasi. Jenis kepemimpinan ini lebih dengan menginspirasi dan mempengaruhi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ciri pemimpin dan karakter transformasional. 1. Punya nilai integritas dan keadilan. 2. Menetapkan visi atau tujuan yang jelas. 3. Memiliki harapan yang tinggi. 4. Memotivasi orang lain. 5. Memberikan dukungan, pengakuan, dan penghargaan. Kemudian, yang kedua, kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang efektif dalam semua situasi. Sebaliknya, pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi yang dihadapi oleh kebutuhan karyawan yang dipimpin mereka. Sehingga kepemimpinan ini lebih bersifat fleksibel dan menyesuaikan kepentingan bersama. Ciri-ciri pemimpin dan karakter situasional. 1. Mudah beradaptasi. 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 4. Dapat menentukan prioritas yang jelas. 5. Memimpin dengan contoh. 6. Memberikan dukungan, pengakuan, dan penghargaan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku.
Yang ketiga, teori kepemimpinan kontingensi, dan yang keempat, teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan sifat. Pemahaman teori kepemimpinan sifat. Teori kepemimpinan trait menyatakan bahwa pemimpin lahir dengan karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka menjadi pemimpin yang efektif. Teori ini fokus pada identifikasi sifat-sifat kepribadian dan bakat yang dimiliki oleh pemimpin yang sukses. Selanjutnya ada sifat-sifat penting teori kepemimpinan sifat. Beberapa sifat penting yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang efektif meliputi percaya diri, empati, kecerdasan, determinasi, dan integritas. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin dengan sifat-sifat ini lebih mampu menginspirasi dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan perilaku. Pemahaman teori kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku berfokus pada perilaku dan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin, bukan pada sifat ataupun karakteristik pribadi mereka. Teori ini mengusulkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan serta pengalaman. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan teori kepemimpinan perilaku. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum dalam teori ini meliputi demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Pemimpin yang demokratis melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sendiri dan mengharapkan ketaatan dari karyawan. Yang terakhir, pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan pada karyawan untuk membuat keputusan sendiri dengan sedikit atau tanpa campur tangan. Teori kepemimpinan kontingensi. Teori ini berasumsi bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam segala situasi. Sebaliknya, kepemimpinan yang efektif bergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi pemimpin. Teori ini menekankan pentingnya pemimpin yang fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan situasi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kontingensi. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kontingensi meliputi struktur organisasi, tingkat keahlian dan motivasi karyawan, serta tugas karakteristik yang harus diselesaikan. Pemimpin yang efektif dalam model kontingensi akan menilai situasi dan memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori kepemimpinan karismatik. Pemahaman teori kepemimpinan karismatik. Teori ini berfokus pada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawan melalui daya tarik pribadi dan komunikasi yang efektif. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai sosok yang inspiratif dan memiliki kemampuan untuk menggairahkan karyawan untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Karakteristik kepemimpinan karismatik. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pemimpin karismatik meliputi kemampuan berbicara yang meyakinkan, kepercayaan diri yang tinggi, emosi yang menular, dan visi yang jelas dan inspiratif. Pemimpin karismatik mampu menciptakan iklim kerja yang positif dan mempengaruhi karyawan melalui kekuatan karakter mereka yang menggugah. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh H. Joseph Reitz pada tahun 1981. Yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan memimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik dan harapan serta perilaku bawahan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya seorang pemimpin. What it takes to be a great leader? These questions come up a lot, and you can use there's articles written about this, like what are the 3 most important characteristics of a leader? Vision, charisma, and I've met some wonderful, fantastic leaders who are not big Steve Jobs visionaries. Sure. And I've met some
amazing leaders who don't seem to have sort of that bounce off the wall charisma. They're sort of the quiet one sitting in the corner. I am comfortable saying, however, that great leaders, the best leaders I've ever met, they will have courage. Leadership is extremely difficult. Sometimes it's thankless, it's lonely. When things go right, you have to give away the credit. When things go wrong, you have to take all the responsibility. Well, that sucks. And it's sometimes the gains are sometimes not immediate. And it takes tremendous amount of courage to lead. What's more, we talk about integrity. I think integrity takes courage. To speak truth to power, to do the right thing in the face of overwhelming pressure to do the opposite. All of these things take courage, which I think begs the question, then where does courage come from? I don't believe that courage is an internal fortitude where you dig down deep and find the courage. I think courage is external. It's like, a world-famous trapeze artist has the courage to try a brand new death-defying act for the first time with a net. They wouldn't try it without the net. It's the net that gave them the courage. And I think so too is it for human beings, that the quality of our relationships give us courage. You talk to folks in uniform who do heroic things. They'll never say it was for God or country. It was for the person to the left or the person to the right. It was the quality of the relationships. And so for us to build courage, what we have to do is invest in relationships. Because when you're facing a very difficult situation, an ethical challenge, a work challenge, whatever it is, all we need is one person in our lives who says, I've got your back. I believe in you. You have to do this. It's the right thing to do. And if everything goes sideways, don't worry, I'll be there with you. Even just talking about it, you feel like you have renewed energy. And so if you have one person in your life who can provide that for you, at work or at home, you'll be amazed the amount of courage you have to do the right thing and to lead. What makes a leader great? Leadership is perhaps one of the most misunderstood subjects in business. Leadership has nothing to do with rank. I know many people who sit at the highest levels of an organization who are not leaders. We do as they tell us because they have authority over us, but we do not trust them and we do not follow them. I also know people at low levels of organizations that have no formal authority, but they've made a choice. The choice to look after the person to the left of them, the choice to look after the person to the right of them, and we would trust them and follow them anywhere. Leadership is the awesome responsibility to see those around us rise. You, every one of us, can choose to be the leader we wish we had. We lead our teams and we can lead our clients when we decide that we will do everything in our power to see them rise, to see them achieve their ambitions and their dreams. And this is what servant leadership means. I serve your dream rather than you serve my bottom line. And it's totally fine to have financial goals. It's totally fine to have metrics, because that becomes the proof of value that somebody wants to give you their money because they believe in you. It is proof positive. But the best leaders I know are students of leadership. There's no such thing as an expert leader. It doesn't exist. Like there's no such thing as an expert parent. It doesn't exist. Right? We are students of leadership. And even the most senior leaders constantly are reading books, reading articles, watching talks, having conversations all the time about leadership. They're always in learning mode. And I think for anyone who wants to be a leader, you have to choose to be a student of the subject. Like anything, if you want to be good at something, you have to study it. And the most ignored characteristic of leadership, we talk about vision and charisma. Yes, these are important. But I've known some wonderful leaders who don't have huge world-changing vision. I've known some wonderful leaders that are quiet and sit in the corner, but they all have courage. The courage to advance a vision, the courage to ignore the short-term ups and downs of the business, the courage to take risks on people, the courage to believe in people, the courage to speak truth to power, the courage to do the right thing and have integrity. I think courage is a very undervalued characteristic of leadership.